Halo guys, kembali lagi bersama channel ini Emi View. Kita lanjutkan kisah Vector of the Destiny atau Zhe Tianji, di mana sebelumnya Chang Sheng telah terbebas dari hukuman berkat tetua Xin dan Ronger. Di samping itu ujian akbar akan segera dimulai. Oke, kita langsung saja, inilah Vector of the Destiny part ke-11. Ujian akbar semakin dekat, sepertinya masih sama, halangan dan rintangan akan mempersulit akademi tradisional. Walaupun Moyu dan Sang Ratu tahu akan hal itu, sepertinya mereka hanya diam saja. Akademi tradisional hanya pion catur yang seharusnya memang tak muncul kembali. Di samping itu, klan iblis masih menyerang di balik bayang-bayang, di mana di situ Wumian menyerang salah satu murid Akademi Tiandao, dan setelah itu menyusup ke dalam Akademi Tiandao dengan menyamar menjadi salah satu murid Akademi Tiandao. Hingga datanglah hari ini, di mana ujian akbar kerajaan tiba, dan untuk pertama kalinya dalam 19 tahun terakhir dihadiri 6 akademi besar, yang sebelumnya hanya 5 akademi. Sang Ratu masih tidak hadir di acara itu. Terlihat hanya tetua Xin dan Moyu. Dalam obrolan mereka, Moyu memprediksi Han Sila yang akan menjadi juara, sedangkan tetua Xin masih mendukung Chang Sheng. Ujian babak pertama adalah ujian perasaan spiritual. Semua murid disuruh menghafal catatan dari semua buku yang ada di sana, dalam hati atau perasaan. Kemudian mereka disuruh menjawab pertanyaan dalam hati juga. Dan dengan jawaban itu, mereka diminta membuat pola. Barang siapa yang bisa menjawab banyak dan membuat pola yang besar, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Oke, tak perlu lama-lama, kemudian pendeta Xian mulai ujiannya, di mana saat itu ratusan buku dari kerajaan jauh dibuka. Para murid mulai mencermati satu persatu, tak terkecuali Chang Sheng dan kawan-kawan. Masih dengan akal liciknya, Yaar menyuruh anak buahnya menyerang akademi tradisional, agar akademi tradisional gagal dalam ujian itu. Walau sangat terlihat kezoliman di depan mata mereka, semua yang ada di sana tak peduli dengan akademi tradisional, karena memang dari awal akademi tradisional hanya pion catur yang seharusnya tak ada. Tetua Xin pun juga diam. Apakah dia sengaja diam untuk melihat kemampuan Chang Sheng yang sebenarnya? Orang-orang juga tak tahu. Terlihat Lulu, Tang Xiao dan Yuan Po berusaha keras menghadang anak buah Yaar, sedangkan Chang Sheng berkonsentrasi menghafal semuanya. Sampai waktu yang telah ditentukan usai, semua murid diminta menjawab semua pertanyaan yang muncul dari plat yang telah diberikan. Satu persatu semua murid mulai menjawab dan mulai membuat sebuah pola. Akademi Lishan terlihat masih yang menjadi terdepan. Maklum, akademi elit. Disusul Akademi Tiandao dan yang lain. Bagaimana dengan akademi tradisional? Belum terlihat pola yang mereka buat, karena mereka tadi diserang oleh anak buah Yaar. Lulu, Tang Xiao dan Yuan Po tak sempat menghafal buku itu satu kata pun. Sehingga akademi tradisional hanya akan mengandalkan Chang Sheng. Satu persatu soal Lulu, Tang Xiao dan Yuan Po dijawab oleh Chang Sheng. Bisa dikatakan Chang Sheng menjawab semua soal akademi tradisional, yang jumlahnya ratusan. Sampai akhirnya saat waktu mulai habis, terlihat pola lingkaran yang besar yang tak disangka-sangka oleh akademi lainnya, hampir sama dengan pola Akademi Lishan, yang membuat orang-orang terkejut. Bagaimana bisa hanya satu orang, yaitu Chang Sheng, bisa membuat pola sebesar Akademi Lishan? Hingga akhirnya diumumkan juara pada babak ini. Yang pertama adalah Akademi Lishan, kedua akademi tradisional, dan disusul akademi lainnya. Walaupun kedua itu sudah menunjukkan kemampuan Chang Sheng yang luar biasa, bisa dikatakan satu orang Chang Sheng hampir setara dengan banyak murid Akademi Lishan yang dipenuhi dengan murid elit. Di sini sepertinya ada murid-murid yang gugur karena mendapat nilai yang buruk. Belum tahu nanti murid akademi itu dapat ikut ujian lagi atau tidak. Kita kembali ke ujian akbar selanjutnya. Setelah diumumkan para juara, ujian akbar selanjutnya adalah ujian labirin waktu.
Para peserta diminta mencari jalan keluar dan diberi batas waktu 4 jam. Di dalam labirin itu ada 2 bendera. Jika dapat salah satunya akan langsung masuk final. Ujian babak kedua pun dimulai. Semua murid kemudian masuk ke labirin itu. Terlihat para penjaga yang diketahui adalah prajurit-prajurit yang telah mati dalam peperangan di masa lalu, yang disebut penjaga 5 elemen. Saat itu Chang Seng dan yang lainnya menemukan sebuah kotak yang isinya seperti batangan giok, yang ternyata itu adalah aturan pergerakan penjaga labirin waktu, yang diketahui disebut batang penghitung. Dengan analisanya, Chang Seng kemudian berhasil memecahkannya dan sekilas dapat lolos dari penjaga-penjaga itu. Dan lagi-lagi Chang Seng dan kawan-kawan menemukan kotak lagi. Tapi kali ini bukan batangan giok, tapi batangan bambu. Di tempat lain ternyata Moyu masih saja menjegal Chang Seng agar tak lolos ujian babak ini, dengan menyuruh anak buahnya menggerakkan para penjaga agar selalu mengincar Chang Seng. Tapi itu sia-sia. Di tempat lain, Rong Er yang melihat awan hitam di kota Sendu memutuskan untuk kembali. Dia khawatir klan iblis akan menyerang di dalam ujian akbar. Dia juga khawatir dengan Chang Seng pastinya. Sementara itu di sisi Akademi Tiandou, Wu Mian yang waktu itu menyusup akhirnya memulai aksinya. Dia langsung menghabisi murid-murid Akademi Tiandou saat ada kesempatan. Kembali ke Moyu, sepertinya Moyu belum berhenti mencoba menjegal Chang Seng. Tapi dalam hatinya masih memikirkan Lulu, sehingga Moyu kembali berupaya memisahkan Lulu dengan Chang Seng. Tapi bukannya Chang Seng dan Lulu berpisah, malahan Chang Seng dan Lulu berpisah dengan Tang Xiao dan Yuan Po. Di saat yang bersamaan, Chang Seng melihat para murid Akademi Tiandou sudah tergeletak mati. Chang Seng langsung menyadari cara mereka terbunuh seperti insiden Guguang saat itu. Dan lagi-lagi, orang-orang Akademi Tiandou kembali datang dan menuduh Chang Seng lah pelakunya. Disusul Lulu yang terkena serangan dari Wu Mian, sehingga Lulu dan Chang Seng kemudian kabur. Setelah mereka berdua lolos, Chang Seng menyadari bahwa batangan giok dan bambu itu adalah perwujudan dari yin dan yang jika dipadukan akan dapat menemukan jalan keluar. Sehingga akhirnya Chang Seng dapat menemukan jalan keluar terakhir. Sementara itu Akademi Lishan juga sudah sampai di tempat terakhir, di mana terlihat 2 bendera yang diperebutkan untuk sampai di final. Sekilas 2 bendera akan menjadi milik Akademi Lishan dan Akademi Tradisional. Tapi Moyu lagi-lagi menggerakkan banyak penjaga untuk menyerang Chang Seng. Akademi Lishan yang melihat itu tak lantas membantu Chang Seng. Mereka bodoh amat dan langsung mengambil bendera. Di saat yang bersamaan datang serangan klan iblis yang menyerang Akademi Lishan. Melihat Akademi Lishan kewalahan, Chang Seng dan Lulu mencoba membantu sehingga klan iblis itu dapat pergi. Akademi Lishan sangat berterima kasih atas bantuannya. Semoga saja mereka tak lupa akan hal itu dan nantinya akan membalas budi. Di sisi lain tiba-tiba Yaer juga sudah tiba. Melihat tersisa 1 bendera, Yaer ingin langsung mengambilnya. Sementara itu Chang Seng juga sekuat tenaga berusaha untuk mengambil bendera itu. Sampai akhirnya bendera itu terbagi menjadi 2 karena kedatangan Rong Er yang tiba-tiba. Lulu mendapat benderanya dan Yaer mendapatkan sebagian dari tongkat kayu itu. Melihat belum bisa ditentukan siapa yang menjadi pemenangnya, akhirnya diputuskan dengan jalan terakhir, yaitu Chang Seng dan Yaer akan berduel. Yaer saat itu meminta syarat duel dengan penutup mata. Chang Seng saat itu menurut apapun peraturan yang disepakati bersama. Ternyata ada sebuah fakta. Yaer ini tak ada duanya dalam membaca serangan melalui suara. Sepertinya Chang Seng belum tahu itu. Tak ayal semua orang yang ada di sana berpikir Yaer akan dapat langsung menghabisi Chang Seng.
Tapi itu segera dipatahkan oleh Chang Seng. Di atas langit masih ada langit. Chang Seng dapat mengungguli Yaer dan akhirnya dapat mengalahkan Yaer. Bukan Yaer kalau hanya diam saja mengakui kekalahan. Dia masih berbuat curang dengan menyerang Chang Seng dengan senjatanya, yang membuat Chang Seng segera tumbang. Tapi lagi-lagi Chang Seng membuat orang-orang terkejut. Dia langsung bangkit. Ternyata kali ini Chang Seng selamat karena jimat yang telah Lulu berikan kepadanya. Dengan kecurangan itu, Yaer kemudian didiskualifikasi dari ujian akbar. Sementara itu, Qiu Sanju menyadari Chang Seng menggunakan sebuah formasi bernama formasi lapangan Zowen. Walau Yaer ahli pergerakan suara, tapi Chang Seng sudah mengunci semua pergerakan Yaer di atas arena. Sebuah langkah yang luar biasa. Setelah Yaer tersingkir, akhirnya inilah pertandingan finalnya. Chang Seng melawan Hanshi. Kali ini Chang Seng dan Hanshi dibawa Tetua Xin menuju dunia daun. Tak perlu waktu lama, mereka berdua memulai pertarungan. Sekilas Chang Seng tersudut dan hanya lari-lari saja. Tapi jika kalian menyadari, itu bukan hanya lari biasa. Chang Seng mulai membentuk formasi dan akhirnya menunjukkan teknik itu, yaitu rantai daun. Tapi upaya itu dihentikan oleh Hanshi dengan mudah, karena Hanshi mempunyai pedang api langit yang dapat membakar teknik rantai daun milik Chang Seng. Karena api dari pedang Hanshi kemana-mana, Tetua Xin takut dunia daunnya terbakar, sehingga dia membasahinya. Di dalam dunia daun sendiri, mereka berdua seperti merasakan turunnya hujan. Hanshi pikir saat itu dia akan menang, tapi Chang Seng tak menyerah. Dia lagi-lagi mengeluarkan rantai daunnya, dan lagi-lagi Hanshi dapat menghentikannya dan menyerang balik. Tapi itu hanya bunsin air Chang Seng, sehingga Hanshi mengakui kekalahan. Dan akhirnya Chang Seng lah menjadi juara pertamanya. Setelah sekian lama akademi tradisional tidak ikut ujian akbar, sekali ikut langsung menjadi juara. Tak seperti Yaer, Hanshi adalah pria sejati yang mengakui kekalahannya dan menjunjung martabat akademi. Di tempat lain di pegunungan kota Xining, terlihat Guruji menyuruh Yuren agar pergi dari pegunungan. Karena Guruji sadar, jika Chang Seng menjadi juara, orang-orang kerajaan Zhou pasti akan menyelidiki asal-usul Chang Seng. Dan Guruji tak mau akan hal itu. Rahasia apakah yang disembunyikannya? Sekilas Yuren tak mau, karena Yuren sudah berjanji kepada Chang Seng akan selalu menunggunya. Tapi setelah Guruji memaksa, akhirnya Yuren menurut saja. Sementara itu Chang Seng yang telah menang dipanggil oleh Tetua Xin. Tetua Xin sangat bangga atas Chang Seng yang dapat membangkitkan kembali akademi tradisional. Mulai hari ini Chang Seng bisa menganggapnya menjadi guru. Jika butuh apapun tinggal bilang saja pada Tetua Xin. Karena terlihat sangat dapat dipercaya, Chang Seng kemudian memberitahukan tentang nadi peraknya. Saat itu Tetua Xin tak bisa membantu banyak tentang nadi perak itu. Semoga saja di pavilion Lixu Chang Seng dapat menemukan jalan keluar. Tetua Xin juga meminta kepada Chang Seng untuk mencari petunjuk kunci Taman Zhou, karena ada barang yang sangat penting di dalamnya. Barang apakah itu? Tetua Xin belum bisa memberitahukan. Kemudian Tetua Xin memberitahukan kepada Ratu bahwa besok sang Ratu diminta menobatkan juara ujian akbar. Walau sang Ratu agak kecewa hasil akhirnya, karena dia ingin Hansilah menjadi juaranya. Kerajaan Zhou butuh orang hebat, kuat dan sehat untuk menjadi pemimpin melawan klan iblis, bukan pemuda yang dapat mati kapan saja. Di samping itu sang Ratu juga masih mencurigai marga Chang Seng yang berupa marga Chen. Entah apa maksudnya. Mungkin keluarga Chen punya masalah pada keluarga Tianhai di masa lalu. Walaupun begitu, sepertinya besok sang Ratu akan tetap hadir. Dan datanglah hari ini, di mana acara penobatan juara diselenggarakan. Terlihat para murid menerima peringkatnya, sampai akhirnya terlihat Yaer yang menjadi juara ketiga, Hanshi menjadi juara kedua.
dan pahlawan kita Chang Seng menjadi juara pertama. Dan benar saja sang ratu memang benar-benar muncul. Chang Seng sekilas terkejut melihat sang ratu, yang ternyata adalah wanita yang sering ia temui di taman bunga. Kemudian sang ratu memakaikan mahkota juara kepada Chang Seng. Dan membuat semua orang terkejut, karena Chang Seng kemudian dilantik menjadi kepala akademi tradisional. Diketahui itu sudah dipertimbangkan Tetua Xin bersama sang ratu, sehingga Chang Seng saat itu menjadi kepala akademi termuda dari 6 akademi besar. Di balik senyuman yang indah, ada sosok ratu yang kejam dan tegas demi negaranya. Sang ratu meminta kepada Chang Seng untuk membuat akademi tradisional tak menentang kerajaan lagi jika tak mau dihabisi. Dan sang ratu meminta kepada Chang Seng untuk menjauhi Rong-er agar tak saling menyakiti. Tapi untuk hal satu ini, Chang Seng sepertinya tak bisa melakukannya, karena dia merasa tak bisa melupakan Rong-er begitu saja. Entah rintangan apa yang akan dihadapi Chang Seng jika bertekad bersama Rong-er. Untuk saat ini dia masih bisa tenang dan kembali ke akademi tradisional dan bertemu dengan Lulu dan yang lain. Mereka berencana akan mengadakan pesta keberhasilan. Sementara itu Rong-er kemudian dipanggil oleh sang ratu. Rong-er bertemu dengan sang ratu di tempat semedinya yang sangat rahasia. Hanya sang ratu, Moyu dan Tetua Xin yang mengetahui tempat itu. Sang ratu langsung to the point bahwa Rong-er adalah wanita suci berdarah istimewa dan akan menjadi penerusnya dalam memerangi klan iblis. Rong-er diperintahkan untuk menjauhi orang biasa. Di sini yang dimaksud adalah Chang Seng. Intinya Rong-er akan menjadi tumpuan kerajaan bersama Qiu Sanju dalam melawan iblis. Saat itu Rong-er hanya terdiam. Semakin dia membela ingin bersama Chang Seng, sang ratu semakin menekan Rong-er dengan takdir sebagai tumpuan kerajaan. Sementara itu Chang Seng terlihat lemah setelah ujian akbar. Saat itu Tang Xiao tak sengaja melihat nadi perak Chang Seng. Untuk menekan rasa penasaran Tang Xiao, segera Chang Seng berkata hanya alergi karena makan ikan. Tapi sepertinya Tang Xiao masih saja curiga. Benar saja Tang Xiao kemudian mencoba menemui Rong-er untuk menanyakannya. Saat itu Tang Xiao tak sengaja bertemu dengan Moyu. Tang Xiao yang curiga penyakit Chang Seng bukan penyakit biasa, kemudian bertanya kepada Moyu untuk memberitahukan di mana tabib yang paling sakti untuk darah perak Chang Seng. Saat itulah Tang Xiao terkejut, terdiam saat mengetahui fakta bahwa sahabatnya bahkan telah dianggap saudaranya akan segera mati. Dan tabib seluruh kerajaan tak akan mungkin dapat menolong. Segera Tang Xiao kembali pulang menemui Chang Seng dengan rasa marah dan sedih. Bagaimana bisa orang yang telah ia anggap sebagai saudaranya menyembunyikan fakta itu? Dengan membawa obat-obatan yang banyak dan mahal, Tang Xiao menyuruh Chang Seng menghabiskannya. Melihat sahabatnya sangat marah dan sedih, Chang Seng akhirnya mengakui kesalahan karena tak menceritakannya. Dia sebenarnya sangat takut jika dia tak berhasil mendapatkan jalan keluar di pavilion Nixu. Dia takut tiba-tiba mati. Tak ada seorang pun di sampingnya dan membuat semuanya menjadi sedih. Beruntung Tang Xiao dapat memahaminya dan kembali lagi Chang Seng meminta dirahasiakan kepada Lulu dan Yuan Po. Setelah itu Chang Seng mencoba menemui Rong-er untuk mengucapkan sepatah dua kata terima kasih. Tapi saat itu Rong-er meminta Chang Seng berbicara di luar saja. Di sini bisa dilihat hati Rong-er seorang wanita yang mulai goyah, pasrah terhadap tuntutan takdir. Sedangkan tekad Chang Seng masih sulit padam walau cobaan silih berganti. Dan kisah ini bersambung.